Chapter 796. Segel cahaya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menabrak tubuh Wu Ya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di langit. Wajah ahli bahkan di puncak kelas Do Huang, Wu Ya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Douqi terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wu Ya yang jatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika itu adalah penatua yang telah dia bunuh sebelumnya, orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wu Ya adalah ahli sejati di puncak kelas Do Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain yang ada di tingkat dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie San, adalah satu-satunya orang dari kedua sisi yang bisa mengalahkannya. Namun, bahkan jika dia bisa menang, kemungkinan Xie San akan mengalami kesulitan mencapai titik di mana dia bisa melukai seseorang seperti Wu Ya hanya dengan satu serangan. Namun, pemuda berjubah hitam di depan mereka ini telah melakukan hal itu. Ini menyebabkan badai besar melanda hati banyak orang. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan kaget dan terkejut dari sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan Douqi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia telah maju ke kelas Do Huang, menggunakan segel gunung terbuka, masih menghabiskan banyak Douqi. Untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam kondisi lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Douqi yang sementara kosong di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Wu Ya yang jatuh. Dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan tidak benar-benar terbunuh. Sepertinya dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan, yang merupakan seseorang yang akan menghilangkan akarnya jika dia ingin memotong rumput, ingin melihatnya. Sebuah niat membunuh samar melintas di mata Xiao Yan. Cahaya api yang berputar tiba-tiba diaglomerasi di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wu Ya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat. Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan wajah Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wu Ya. Sepertinya satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie San. Xiao Yan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan gemuruh petir yang samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Ci, 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 ci. Ci, 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 ci. Angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul. Itu dengan kejam menghantam titik-titik penting di punggung Xiao Yan. Namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat hit mendarat. Sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan. Mata Xie San segera menyusut saat melihat. Batang biru menembus tubuh Xiao Yan, tanpa menyebabkan sedikit darah segar mengalir keluar. Tongkat itu bergetar dan menghancurkan bayangannya. Matanya menyapu tempat itu. Dia dengan marah menemukan bahwa Xiao Yan telah muncul di atas kepala Wu Ya yang jatuh ke tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu.
Dia mengungkapkan senyum tipis sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun ditembakkan ke atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan kehidupan di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan. Brengsek, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Xie San langsung marah setelah melihat Xiao Yan benar-benar membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiao Yan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak doki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wuya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang dimiliki Wuya terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas sangat membenci Xiao Yan. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie San. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya jika sekte racun dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman semacam itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah garang Xie San dan tertawa, "Maaf." Ketua Xie San berbicara agak terlambat. "Bocah, beritahu namamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan penjahat tanpa nama." Xie San berteriak saat menatap Xiao Yan dengan murung. Dia mengayunkan tongkat biru dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xie San sudah memastikan untuk memperhatikannya. Namun, dia kesulitan membebaskan dirinya karena dia ditunda oleh seorang ahli dari sekte racun. Tidak disangka bahwa pada saat dia melukai ahli sekte racun dan memaksanya kembali, Xiao Yan telah melukai Wuya dengan serius. Ini menyebabkan dia menjadi marah. Kekuatan Wuya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking. Jika dia baru saja mati di tempat ini, kemungkinan Old Xie akan marah ketika dia mengetahui berita itu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli terluka dari sekte racun. Sebaliknya dia buru-buru berbalik untuk mencoba menyelamatkan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu licin dan benar-benar membunuh Wuya yang terluka parah di depannya. "Yan Xiao, karena kepala suku Xie San sangat memperhatikan saya, Anda dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hati Anda." Xiao Yan tertawa, matanya menyapu medan pertempuran yang kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari sekte racun tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Meskipun mereka memiliki kurang ahli Do Huang daripada 10.000 kalajengking sekte setelah pengkhianatan 5 sesepuh, mereka memiliki lebih banyak ahli Do Huang dibandingkan dengan sisi lain. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. Bocah berlidah silet, kesuraman melintas di mata Xie San. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dozong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, "Perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racun Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur." Xie San tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dibunyikan darinya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat melihat Xie San melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk yang sangat besar keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit.
Memberikan pandangan yang kasar pada makhluk itu, sepertinya itu adalah kalajengking raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking yang sangat besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang besar dan berbulu hitam pekat berdiri di langit. Ada gigi gergaji yang tajam sepanjang paha seseorang di atas kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul darinya. Ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung tajam dari ekornya mengandung kilatan dingin. Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah drastis saat melihat makhluk ini. Mereka berteriak karena terkejut. Kalajengking iblis langit 4 sayap. Mengapa itu muncul di sini? Mata Xiaoyan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah magical beast tingkat 6 asli. Cek, ini adalah wali magical beast yang Old Xie berusaha keras untuk kendalikan. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Saya akan membiarkan Anda mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Xie-san tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh. Mengikuti penyebaran gelombang suara, kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis. Itu segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerbu ke arah Xiaoyan seperti meteorit. Tekanan angin yang sangat besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xie-san tertawa dingin saat melihat Xiaoyan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menabrak kepala Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Itu mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin. Penguasa Suan berat melintas dan muncul sebelum dengan keras menabrak ke langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap, tetapi Xiaoyan juga mengambil beberapa langkah berulang-ulang. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan magical beast dengan kekuatan. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengoordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang sedang mempermainkan, sepertinya aku harus menerbangkan peluit itu. Xiaoyan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam dengan murung di dalam hatinya. Kalajengking iblis langit 4 sayap tidak memberi Xiaoyan waktu istirahat karena pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Dua penjepit besar seperti logam hitam menari-nari saat mereka memotong ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan dari kalajengking iblis langit 4 sayap yang mengikuti dari belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiaoyan dan Xie-san tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku. Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Chapter 797. Xiaoyan dan Xie-san buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu. Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu tergantung di langit di depan kalajengking iblis langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih,
akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking setan langit 4 sayap bergetar dan jatuh kembali di depan banyak tatapan tertegun. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan Scorpion siluman langit 4 sayap pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan kalajengking iblis langit 4 sayap menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. Dua penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong secara acak di Ziyan. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Kawan, tidak ada gunanya membuat klip secara acak. Ziyan tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Tubuhnya yang kecil dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar sebelumnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dua tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar kalajengking iblis langit 4 sayap di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Ziyan setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa kalajengking iblis langit 4 sayap setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar. Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Bang! Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking, yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menembus daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Berbagai tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kalajengking iblis langit 4 sayap adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya. Mendesis. Kalajengking iblis langit 4 sayap yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Ziyan di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar karena sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Ziyan, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi tersebut. Ziyan bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan kalajengking iblis langit 4 sayap sekali lagi. Sayap doki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat. Beberapa ahli di sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke kalajengking setan langit 4 sayap ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Ziyan. Orang besar ini pada akhirnya adalah magical beast dengan reputasi yang sangat sengit dalam kekaisaran Chuyun. Bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa itu benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah.
dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Siesan yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Ketua Siesan, sepertinya Magical Beast wali milikmu ini tidak bisa datang. Sudut mulut Siesan berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiaoyan. Dia dengan sinis berbicara, anak nakal, sebaiknya kamu tidak segera bahagia. Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir cerita Anda menjadi lebih menyedihkan. Xiaoyan tersenyum tipis. Tatapannya melihat ke sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah berpaling ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Siesan menyapu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang, tidak disangka Xiaoyan muncul di sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Do Huang, tetapi dia juga menunda Siesan. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah. Semua perubahan ini karena orang terkutuk di depannya ini. Siesan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya, dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa saya tidak mendengar elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Mata Siesan tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter, peri kecil dan Xie Bian jelas-jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Old Xie sampai tahap ini, namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Bagaimana mungkin menelan sekte racun? Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Siesan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiaoyan ditransmisikan. Ketua Xie, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu. Jika Anda mengikuti jejak Wuya, Xie Bian itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Junior. Kilatan dingin melintas di mata Siesan. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat serangan Siesan. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya. Senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiaoyan. Selain itu, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu susun di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Siesan bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu menghubungi satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas. Semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Siesan menjadi semakin gelap dan lebih dingin.
Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Penguasa berat itu tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat menari. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat dan lebih berat. Itu seperti air pasang besar yang tidak memberi orang lain sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa pihak lain Doqi membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali kedua belah pihak melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa Doqi untuk mengeluarkan dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xiesan Doqi tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bang! Penguasa berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiao Yan dan Xiesan hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur. Racun Doqi di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xiesan, gunakan sinyal untuk memanggil orang. Itu, tangisan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiesan tepat saat tubuhnya stabil. Xiesan kaget saat mendengar ini. Suara itu secara alami berasal dari Xie Biyan yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan dokter peri kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan dokter peri kecil agak melebihi harapannya. Namun, Xiesan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xie Biyan. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Xiesan dengan sinis berbicara kepada Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Xiao Yan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xiesan. Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xiesan ketika dia melihat cara Xiao Yan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang saya besarkan belum memakan daging ahli Do Huang untuk waktu yang lama. Kebuasan di wajah Xiesan semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh yang padat di mata Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Chapter 798. Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung gerbang 10.000 kalajengking. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan dokter peri kecil dan Xie Biyan.
Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikkan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Xie Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura keduanya sedikit tidak stabil. Doki yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Mata dokter peri kecil menyapu ke arah sumber aura keagungan. Matanya menciut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya. Hei, wanita racun langit, kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit dozong lainnya. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Xie Bian menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Dokter peri kecil menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Secara kebetulan, yang terakhir juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain, dan Xiao Yan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama penglihatan Xiao Yan bersilangan dengan pandangan dokter peri kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Itu dengan cepat terbang ke medan pertempuran ini seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan-lahan ditarik sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Cek-cek, Xie Buyan, tidak terduga bahwa Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Pelindung Tai sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan saya yang dulu harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Tai untuk membantu. Xie Bian tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan. Namun, Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini kan. Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Xie Bian berubah sedikit setelah mendengar ini. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa, pelindung Tai, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan ketika saatnya tiba. Iya, pelindung Tai mengakui dengan samar. Setelah itu, matanya perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu. Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda tidak mau memegangnya. Awalnya, kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, saya hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung Tai melirik dokter peri kecil dan menjawab dengan suara samar. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Tai juga tertawa dingin. Suaranya gelap dan dingin saat dia segera berkata pada Xie Bian, kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari sekte racun. Tangan pelindung Tai tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dua rantai berwarna hitam yang tersisa di atas tubuhnya tiba-tiba meledak. Mereka langsung menembus langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona.
Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Do Wang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Do Wang dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis. Jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Tai menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Pada saat pelindung Tai bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari sekte racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Dozong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiao Yan tampak serius saat dia mempelajari pelindung Tai, yang tergantung di langit. Mendengar cara Xie Bian memanggil orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindung Wu. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan dasi pelindung ini tampaknya sedikit lebih lemah dari pelindung Wu. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemah dia juga seorang elit Dozong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, Hall of Souls akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Hihi, bocah. Apa akhirnya kamu merasa takut? Aku berkata bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Xie San mengira Xiao Yan terguncang oleh metode pelindung Tai ketika dia melihat wajah suram yang terakhir. Dia segera tertawa gelap. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui di Xie San menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani memiliki mulut yang tangguh bahkan pada saat kritis seperti itu. Dia memberi Xiao Yan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat, "Tuan Tai, orang ini adalah seseorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh dua ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Yan Xiao, cepat lari." Para ahli dari sekte racun dengan tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka meminta Xie San. Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Anda sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1. Pelindung Tai samar-samar melirik Xiao Yan dari langit dan segera diejek. Wajah Xie San berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai ini. Namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Tai tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan. Matanya secara acak menyapu Xiao Yan. Dia menjentikkan jari dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiao Yan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan anehnya kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiao Yan.
Itu hanya menghasilkan bayangan. Hah? Pelindung Tai mengeluarkan napas terkejut. Saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiao Yan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Dozong. Wajah Si Esan menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Tai berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Do Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini sebenarnya bisa mengelak dengan cara yang lincah. Cek, teman baik. Saya memang meremehkan Anda. Tidak heran kau adalah seseorang yang membunuh dua Do Haung. Pelindung Tai akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiao Yan yang mengelak dari segala arah. Namun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri selanjutnya. Di bawah teriakan dingin pelindung Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Dengan cara ini, Xiao Yan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, secara alami tidak perlu menggambarkan nasib seorang Do Huang yang melawan serangan langsung elit Dozong. Xiao Yan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Para ahli dari Sekte Racun segera menghela nafas di dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Dozong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun dokter peri kecil adalah Dozong, masih sulit baginya untuk melawan dua orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib Sekte Racun secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Si Esan ketika dia melihat situasi di mana Xiao Yan berada. Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiao Yan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba tiba di depan tatapan tak terhitung banyaknya orang, yang semuanya berisi berbagai pemikiran. Rantai berwarna hitam tiba-tiba tiba. Namun, saat hendak menyerang Xiao Yan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Ini akhirnya melewati tubuh Xiao Yan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar, "Bolehkah aku tahu Dozong mana yang disembunyikan di sini? Mohon jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan?" Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiao Yan saat suara sedingin es terdengar. Chapter 799. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte. Tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Wajah para ahli dari Sekte Racun tercengang ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia.
Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan pelindung Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Dozong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Dozong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Do Huangs. Pada saat ini, moral orang-orang dari Sekte Racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Tai, segera melonjak. Partai lain memiliki 2 elit Dozong dan mereka juga memiliki 2. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Orang yang mengintervensi secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini. Mata pelindung Tai gelap dan dingin saat menyapu tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa menatap tipis ke arah pelindung Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. Aye, hati-hati. Saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Xie San yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang gelap dan padat menyapu protektor Tai sebelum melangkah mundur perlahan. Cek, sungguh wanita yang sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Dozong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Souls kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda yang menyinggung Hall of Souls kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari Hall of Souls-mu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikkan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas dengan lemah pelindung Tai. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari Hall of Souls. Mata pelindung Tai sedikit berkedip saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Tai. Majestic Doki bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Doki di dalam tubuhnya. Selain Dozong Elite, tidak ada seorang pun di tingkat Do Huang yang bisa mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat Medusa menjadi diam lagi. Dia dengan dingin mendengus, pelindung ini akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat. Dia bukan Do Huang atau Do Huang. Serangan seperti itu oleh pelindung Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa.
Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat dua elit Dozong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur. Mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan takdir yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Xie Bihua di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan pelindung Tai. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap, "Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani gegabah. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek, "Sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saya yang lama telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa saya tidak bisa menghabisi anggota generasi muda seperti Anda." Xie Bian tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Apalagi ini hanya sekedar tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan lebih menakutkan. Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. "Hihi, tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Dozong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Dozong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, saya memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh." Jia Buyan segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangan Jia Buyan tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Xie Bian menjadi membengkak. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi dua penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap, Jia Bian telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil itu serius saat dia melihat Jia Bian, yang auranya melonjak tinggi. Jia Bian saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Dozong. Wanita racun langit. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap, keterampilan roh darah, saya. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Xie Bian menunjukkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat tubuh Xie Bian, yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh yang terakhir. Ekspresi semua orang dari sekte racun menjadi putih. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Dozong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil.
Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Xiaoyan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xie Bian selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka Xie Bian sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiaoyan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan, "Bocah, kamu harus tetap tenang di sini." Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Xie San yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Seorang penguasa berat berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xie San sampai dia sejenak membosankan. Sementara Xiaoyan terjerat dengan Xie San, Xie Bian itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggang yang terakhir. Kuku tajam dokter peri kecil tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Hihi, penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Bian. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh dokter peri kecil dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. "Muda, aku yang dulu akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak." Xie Bian segera tertawa dengan sikap sombong yang dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xie Bian yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya tergigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya, yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xie Bian berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. "Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun yang menyedihkan milikku. Mampu mati karena ini sepadan dengan statusmu." Chapter 800. Wajah Xie Bian sedikit berubah saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Kamu bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan benda ini. Xie Bian juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya sangat murni sehingga menakutkan. Satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xie Bian tanpa sadar melompat terlepas dari kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xie Bian. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus.
Jari-jari 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Itu segera berputar dan membentuk sangkar yang tidak terlihat. Menyusul distorsi ruang, tatapan yang dulu dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah berubah menjadi sangkar. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang sepenuhnya. Wajah si Ebian suram di dalam sangkar luar angkasa saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa kabut jenis ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani serap ke dalam tubuhnya. Apalagi kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani secara acak menyerap energi di dunia saat bertarung. Ini berarti seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian ulang apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan sangat buruk. Benar-benar taktik yang keji. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata si Ebian yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan ia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan doki yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racunmu selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh si Ebian setelah tangisan dingin dan gelapnya terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai interiornya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali ke tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiaoyan perlahan ditarik dari ruang ungu keabu-abuan. Meski ekspresinya masih agak khusyuk, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiaoyan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita sekarang hanya bisa menunggu akhir-akhir. Xiaoyan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba menjadi dingin karena perlahan-lahan meluncur ke Xie-san di depannya. Suaranya perlahan berkata, karena kepala Xie-san sangat ingin bertarung dengan saya harus benar-benar disalahkan jika saya tidak memberi Anda kepuasan hari ini. Kata-kata Xiaoyan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas, orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amukan dan niat membunuh di dalam hatinya.
Wajah Si Esan berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa terhormat karena kepala suku ini secara pribadi bertengkar dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang ketua Xie untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan muncul di atas kepala Si Esan. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa yang berat itu saat dia segera memotong dengan kejam ke kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Penguasa yang sangat besar itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Si Esan menempel erat ke tubuhnya. Huff, 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 huff. Si Esan mendengus dingin. Tongkat biru di tangannya diangkat dengan kasar. Itu runtuh dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang, suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Si Esan terhuyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti. Apalagi tangan yang memegang tongkat itu tampak bergetar. Xiao Yan secara alami jauh lebih kuat dari Si Esan dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan beban berat penguasa Suan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Si Esan untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Dia memandang Si Esan yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah. Kilatan dingin melintas di matanya. Hijau giok panas Doki secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Suan berat ke segala arah. Dalam sekejap, penggaris tebal hitam tua itu berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam menutupi itu. Ekspresi Si Esan sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Suan berat. Tongkat biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Doki yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti nadinya dan dituangkan ke dalam batang. Setelah Doki dituangkan, ukuran tongkat biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada penggaris menjadi lebih pekat. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan urat di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar menebas Si Esan dari kejauhan sambil mengadopsi ekspresi ganas. Api pemecah tsunami. Cahaya api hijau giok yang berukuran lebih dari 100 kaki segera melesat dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiao Yan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat gemetar surga, mengikuti cahaya penguasa yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat. Si Esan mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam cahaya penggaris. Bang! Penguasa bersinar dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menyerang Si Esan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Tangan yang memegang tongkat biru mengeluarkan asap putih dengan suara cici. Namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Api aneh yang terdapat pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Si Esan mundur.
Tatapannya beralih ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie-san. Dia mengangkat penggarisnya yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie-san buru-buru mengeluarkan dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya terpeleset dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiao Yan mengejar. Dia langsung mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang manis tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar, "Haha, makan pukulan saya." Suara jernih lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip-kedip di kepalan tangan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Kejutan melonjak ke mata Xie-san ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk menahan dadanya. Bang! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan tongkat biru itu. Namun, sebelum Xie-san bisa menghela nafas lega, suara retakan menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak saat ini. Tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie-san.